Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak. Yang pertama, kita akan membahas dampak penggunaan gadget pada perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial merupakan kondisi kemampuan seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial pada anak dimaksudkan sebagai perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat tempat ia tinggal. Perkembangan sosial ini diperoleh dari kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons sosial terhadap anak dalam periode prasekolah. Anak dituntut untuk belajar dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang, baik keluarga ataupun teman sebaya. Pada perkembangan sosial ini ada 4 tahapan. Yang pada tingkatan pertama yaitu anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Antara lain, ia tertawa karena mendengar suara orang lain, anak menyambut pandangan orang lain dengan pandangan kembali, dan sebagainya. Pada tingkatan kedua, anak mempunyai rasa bangga dan senang yang terpancarkan dalam gerak dan mimiknya. Contohnya ketika anak berebut benda atau mainan. Jika dia menang, maka dia akan kegirangan dan itu akan terpancarkan dari gerakan dan mimik wajahnya. Tingkatan ini biasanya mulai muncul pada usia anak 2 atau 2 tahun ke atas. Selanjutnya pada tahapan ketiga, jika anak telah berumur 2 tahun ke atas, maka mulai timbul perasaan simpati, rasa setuju, dan perasaan antisipati atau rasa tidak setuju dengan orang lain, baik yang sudah ia kenal maupun yang belum. Dan pada tingkatan keempat ini, pada masa akhir tahun kedua, anak telah menyadari pergaulannya dengan anggota keluarga. Anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan tingkah lakunya. Dampak positif penggunaan gadget. Sebenarnya penggunaan gadget ini mempunyai dampak yang positif apabila disertai dengan pengawasan dan didampingi oleh orang tua serta membatasi waktu penggunaannya. Dampak positif dari penggunaan gadget ini diantaranya memudahkan anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak, seperti adanya aplikasi mewarnai, membaca, dan menulis yang menarik karena dilengkapi dengan gambar, video, dan suara. Anak-anak tidak memerlukan tenaga dan waktu yang lebih untuk belajar membaca dan menulis di buku kertas. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan gadget. Dampak negatif penggunaan gadget ini diantaranya yang pertama ialah waktu yang terbuang sia-sia. Anak-anak akan sering lupa waktu ketika sedang asik bermain gadget. Mereka membuang waktu untuk aktivitas yang tidak penting. Padahal waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang mendukung kematangan berbagai aspek perkembangan mereka. Dan yang kedua, dampak negatifnya ialah terganggunya perkembangan otak. Terlalu lama dalam penggunaan gadget pada aktivitas sehari-hari akan mengganggu perkembangan otak, sehingga menimbulkan hambatan dalam kemampuan berbicara atau tidak lancar komunikasi, serta menghambat kemampuan dalam mengekspresikan pikirannya. Terganggunya fungsi PFC atau prefrontal cortex adalah bagian di dalam otak yang mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan serta nilai-nilai moral lainnya. Anak yang kecanduan bermain gadget seperti game online, otaknya akan memproduksi hormon dopamin yang berlebih yang mengakibatkan fungsi TFC ini terganggu. Ketiga, dampak negatifnya ialah banyaknya fitur atau aplikasi yang tidak sesuai dengan usia anak, sehingga anak menjadi miskin akan nilai moral, edukasi, dan agama. Yang keempat, dapat mengganggu kesehatan.
Semakin sering menggunakan gadget akan mengganggu kesehatan, terutama pada mata. Selain itu, akan mengurangi minat baca anak, karena anak terbiasa pada objek yang bergambar dan bergerak. Dan yang terakhir, dampak negatifnya dapat menghilangkan ketertarikan pada aktivitas bermain atau melakukan kegiatan yang lain. Ini yang membuat mereka lebih bersifat individualis atau menyendiri. Banyak dari mereka diakhirkan digunakan untuk bermain gadget dibandingkan untuk bermain bersama teman sebaya. Dampak negatif ini yang dapat mengganggu perkembangan sosial mereka, karena mereka jadi tidak tertarik untuk berinteraksi sosial dengan orang lain dan lebih memilih untuk bermain gadget. Selanjutnya, cara mengatasi kecanduan penggunaan gadget pada anak. Menurut Putri Fitria dalam The Asian Parent Indonesia, cara mengatasi kecanduan gadget pada anak yaitu yang pertama, membatasi penggunaan. Batasi penggunaan gadget sesuai dengan usia anak. The American Study Academy of Pediatrics dan Canadian Pediatric Society telah menerbitkan pedoman screen time seperti berikut ini. Yang pertama, anak yang berada di usia di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak dibiarkan bermain gadget sendiri, termasuk TV, smartphone, dan tablet atau yang lainnya. Dan yang kedua, anak pada usia 2 sampai 4 tahun harus dibatasi penggunaannya kurang dari sejam sehari. Dan yang ketiga, anak usia 5 tahun ke atas sebaiknya tidak lebih dari 2 jam sehari untuk penggunaan rekreasional atau di luar jam sekolah. Solusi yang kedua ini yaitu memberikan jadwal. Jadwalkan waktu yang tepat untuk bermain gadget. Di luar itu, orang tua juga harus menyiapkan kegiatan alternatif lainnya agar anak tidak bosan dan kembali beralih ke gadget. Solusi yang ketiga yaitu jangan memberikan akses penuh. Letakkan TV, contohnya seperti meletakkan TV atau komputer di ruang keluarga, sehingga setiap anak menggunakannya, dia tidak sendirian dan masih dalam pengawasan anggota keluarga lainnya. Selain itu, perangkat seperti smartphone juga sebaiknya tidak diserahkan pada anak sepenuhnya. Biarkan anak meminta izin terlebih dahulu jika ingin menggunakannya dan ambil kembali setelah selesai. Dan keempat, tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Buat peraturan. Tidak boleh menggunakan gadget di tempat-tempat tertentu, misalnya seperti di meja makan, di kamar tidur, di mobil, dan lain-lain. Dan yang kelima, ajarkan anak pentingnya untuk menahan diri. Pastikan untuk memberikan pujian apabila anak berhasil menahan diri untuk tidak bermain gadget dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, memberikan contoh yang baik. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa anak meniru perilaku orang tua mereka. Untuk itu, orang tua juga harus bisa memberikan contoh yang baik, seperti membatasi penggunaan gadget pada diri mereka sendiri, meletakkan HP jauh ketika mereka sedang bermain dengan anak mereka, atau ketika mereka sedang bersama anak mereka. Dari solusi yang disampaikan, saya memiliki gagasan tentang ruang berbagi, di mana dari ruang berbagi tersebut, semua masyarakat bisa menggunakannya untuk mengisi waktu luang dan berkumpul bersama dengan berbagai kegiatan tanpa bermain gadget. Di dalam ruang berbagi ada berbagai mainan, buku tulis, buku gambar, buku novel, dan sebagainya. Berbagai barang yang ada di ruang berbagi ini merupakan hasil dari donasi masyarakat sekitar untuk bisa digunakan bersama-sama.
Di ruang berbagi, semua kalangan bisa menggunakannya, baik itu orang dewasa, anak-anak, maupun remaja. Penulis saya mengharapkan ruang berbagi bisa menjadi tempat masyarakat berkumpul dan anak-anak dapat bermain bersama untuk mengisi waktu luang tanpa memainkan gadget yang membuat mereka menjadi individualis di rumah. Selain itu, saya juga memiliki rencana dari ruang berbagi ini mengadakan suatu kegiatan dua minggu sekali. Untuk kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kekompakan antara orang tua dan anak, dan juga untuk saling merekatkan lagi silaturahmi antar warga. Pihak-pihak yang dapat membantu merealisasikan ruang berbagi. Yang pertama yaitu orang tua. Orang tua memiliki peran untuk membimbing perkembangan sosial anak. Ketika anak belum mampu melakukan suatu kegiatan sendiri, ataupun orang tua ini memiliki peran untuk membimbing dalam hal yang baik dengan cara menjelaskan dan memberi arahan, memberi contoh terlebih dahulu, memberi pengertian kepada anak ketika anak bersikap kurang baik, dan memberi kesempatan pada anak untuk mencoba segala sesuatu setelah orang tua membimbing mereka. Jadi untuk merealisasikan ruang berbagi ini, orang tua bisa menjelaskan kepada anak tentang pengaruh gadget terhadap kesehatan mereka jika digunakan secara berlebihan, terlebih pada kesehatan mata. Dan di sini orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anak bahwa untuk menggunakan gadget itu perlu batasan waktu. Seperti itu. Dan selanjutnya itu peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting untuk merealisasikan ruang berbagi, karena semakin banyak masyarakat yang ikut mendukung gagasan tersebut, maka akan semakin mudah pula untuk mewujudkannya. Selanjutnya, peran dari kepala desa atau ketua RT. Untuk merealisasikan ruang berbagi, maka diperlukan persetujuan atau atas izin dari kepala desa atau ketua RT agar lebih mudah untuk mensosialisasikan tentang ruang berbagi ini ke masyarakat sekitar. Slide selanjutnya tentang langkah-langkah untuk merealisasikan ruang berbagi. Yang pertama, meminta persetujuan atau izin dari kepala desa atau ketua RT setempat untuk membuat ruang berbagi, yang mana tujuan dari ruang berbagi ini untuk menjadi suatu tempat berkumpulnya masyarakat, baik orang dewasa, remaja, dan anak-anak, agar bisa mengisi waktu luang bersama-sama tanpa adanya menggunakan gadget. Dan yang kedua, jika sudah memperoleh izin dari kepala desa atau ketua RT, selanjutnya maka akan mengadakan perkumpulan bersama masyarakat untuk mensosialisasikan tentang konsep dari ruang berbagi. Ketiga, memperoleh tempat yang bisa dijadikan sebagai ruang berbagi, tempat berkumpulnya masyarakat untuk mengisi waktu luang dan saling berinteraksi, melakukan berbagai kegiatan tanpa menggunakan gadget. Jadi tahap ketiga ini yaitu mencari tempat atau memperoleh tempat untuk bisa dijadikan ruang berbagi. Yang keempat, melakukan donasi barang bersama masyarakat untuk bisa diletakkan di dalam ruang berbagi. Jenis barang ini jenis barang yang masih dan layak pakai, seperti buku tulis, buku gambar, buku cerita atau novel, alat bermain untuk anak, alat bermain untuk orang dewasa, contohnya seperti catur, raket, bulu tangkis, dan lain-lain. Cat mewarnai, alat bermain musik, dan sebagainya, yang dimana alat-alat tersebut bisa digunakan bersama-sama. 5. Ruang berbagi bisa digunakan kapan saja oleh masyarakat.
karena ruang berbagi adalah milik bersama. Dan yang keenam, mengadakan kompetisi kekompakan antara orang tua dan anak setiap 2 minggu sekali agar warga masyarakat bisa menjadi lebih dekat. Kesimpulannya, ruang berbagi merupakan tempat untuk masyarakat berkumpul, berinteraksi satu sama lain dengan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama tanpa adanya gadget. Ruang berbagi dijadikan tempat baik orang dewasa, remaja, atau anak-anak. Jika sudah berada di dalam ruang berbagi, maka mereka tidak diperbolehkan bermain gadget. Karena ruang berbagi adalah tempat bebas gadget. Semua alat-alat permainan atau berbagai barang-barang yang ada di ruang berbagi merupakan hasil donasi dari masyarakat sekitar yang penggunaan barang-barang tersebut bisa digunakan bersama-sama. Untuk merealisasikannya, tentu dengan persetujuan dari kepala desa atau ketua RT, dan jika sudah memperoleh izin dari kepala desa atau ketua RT, maka akan ditentukan tempat yang bisa dijadikan sebagai ruang berbagi. Setelah itu, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep dari ruang berbagi. Dampak yang diharapkan dengan adanya ruang berbagi ini mampu merekatkan interaksi sosial antar warga masyarakat, meminimalisir penggunaan gadget khususnya pada anak-anak maupun pada orang dewasa, dan bisa memunculkan rasa kebersamaan antar sesama masyarakat yang semakin hari terkikis karena orang-orang semakin individualis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.